Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya salah satu salah satu pertanyaan ya. Ada yang bertanya, pilih emas atau saham. Nah, kali ini kita bahas nih apa saja keunggulan kalau kita memilih saham dan apa aja keunggulan kalau kita pilih emas gitu ya. Jadi memang kadang kita itu rancu ya, untuk investasi kadang kita pilih suatu barang yang mungkin eh, kenaikannya tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau untuk apa bermain aman, nah ini yang perlu kita pikirkan. Emas dan saham ini sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Kalau saham itu kan sangat fluktuatif harganya, terus kemudian tergantung dengan kinerja perusahaan juga. Kalau perusahaannya profit, maka sahamnya biasanya naik dan juga ada pembagian dividen juga. Tapi kalau emas itu kan nggak ada. Jadi yang murni harga emas itu sendiri, dan emas itu ada beberapa kerugian ya. Ketika harga emas naik, kita itu menjual emas bukan dengan harga yang naik itu, tetapi dengan harga buyback ya. Harga buyback itu biasanya di bawah harga jual emasnya. Nah, kalau saya ya teman-teman, untuk emas itu memang seperlunya saja, bukan untuk investasi ya. Jadi emas itu sangat berguna ketika benar-benar terjadi krisis ekonomi. Jadi emas dan saham itu seperti berlawanan ya. Walaupun ada saham yang memang berkaitan dengan harga komoditas emas ya. Misalnya kayak Antam, MDKA, BRMS itu kan saham-saham yang berkaitan dengan emas ya. Kalau harga emas naik, sahamnya juga naik. Tetapi secara umum, kalau terjadi krisis, maka harga emas naik, harga saham-saham turun. Nah, jadi bagaimana cara memanagenya ya? Kalau emas itu lebih baik kita pakai untuk safe haven ya. Jadi untuk berjaga-jaga ketika suatu saat terjadi krisis ekonomi yang cukup besar ya. Seperti tahun 97 98 itu kan ada krisis ya. Itu harga emas naik. Terus kemudian tahun 2008 juga ada krisis. Itu harga emas naik, harga saham turun drastis. Nah, saat harga emas naik, ya kita jual, emasnya kita jual, ya kita pakai untuk biaya kehidupan sehari-hari, ataupun kalau selebihnya ya kita pakai untuk investasi. Misalnya kita beli saham saat harganya sudah turun banyak ya. Seperti ini ya, kalau kita lihat emas ini kan, ini harganya nih hari ini fluktuatif banget nih. Coba kita lihat ya, kalau dalam waktu 5 tahun coba Mas. Nah, dalam waktu 5 tahun harga emas tuh naik ya teman-teman. Ini per on, kita bikin per gram aja. Nah, dari 500-an, 500.000 sekian ya, 570-an lah ini. Sekarang naik menjadi, terakhir berapa itu? 975 ya. Kalau dalam waktu 10 tahun coba kita lihat, dari 400.000. Kalau 20 tahun, 20 tahun dulu harganya cuma 100.000 ya, 20 tahun, jadi naik 10 kali lipatnya. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti ini ya? Emas itu memang untuk jangka panjang ya, bukan untuk setahun 2 tahun. Kalau kadang setahun 2 tahun itu masih rugi ya. Ini tahun 2020 kan sempat harga tertinggi ya, baru 2023 baru mencapai harga tertinggi yang tahun 2020 ya. Jadi selama 2021 2022 itu harga emas turun. Jadi kalau ada pepatah ya, jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Jadi dalam berinvestasi ataupun dalam menyiapkan kondisi
ekonomi keuangan keluarga, ya kita harus benar-benar bisa menaruh beberapa investasi kita di beberapa tempat ya. Mungkin kita perlu uang cash yang kita pergunakan untuk biaya sehari-hari, biaya bulanan, biaya sekolah anak gitu. Terus kemudian kita perlu juga untuk emas itu kita tabung saja. Jadi setiap ada sisa gajian kita alokasikan untuk beli emas secukupnya. Target kita berapa ya? Kalau misalnya tiap orang kan beda-beda. Kalau misalnya kita menganggap target kita misalnya saya cukup 50 gram emas, ya sudah 50 gram emas itu kita anggarkan misalnya setiap bulan berapa, misalnya 500.000 atau 1 juta kita belikan emas. Kalaupun masih belum bisa membeli, ya kita tabung dulu ya sampai kita misalnya sudah cukup untuk membeli 3 gram emas atau 5 gram emas. Memang sebaiknya tuh paling efisien tuh udah 5 gram. Jadi setiap kita beli emas itu 5 gram. 5 gram nanti kalau udah 50 gram kan 5 gram kali 10 ya. Itu kan sudah lumayan. Kalau misalnya masih ada uang sisa, ya kita tambah lagi ya target kita, paling enggak mungkin jadi 100 gram emas gitu kan. Jadi kalau 100 gram emas kalau dengan harga yang sekarang itu ya sekitar 100 juta ya. 100 juta itu kayaknya kalau misalnya terjadi krisis ya sudah cukup untuk membackup biaya-biaya kita. Dan ini pengalaman saya juga ya saat krisis kemarin tuh COVID itu, kalau saya nggak punya cadangan emas ya berat juga ya, karena usaha sedang lesu, semuanya butuh biaya gitu kan. Jadi ya yang punya emas ya kita jual semua, kita gunakan untuk menyelamatkan usaha kita. Nah, ketika saham itu kita beli saham itu untuk investasi ya, karena memang kenaikan harga saham, asal sahamnya bagus ya, fundamental bagus, terus harga sahamnya pun juga ada kenaikan dari tahun ke tahun, paling nggak 5 tahun ke belakang itu trennya bagus ya, itu bisa berlipat-lipat ya. Jadi uang yang mungkin 100 juta kita taruh di emas, itu kalau kita taruh di saham mungkin 5 tahun ke depan ya jauh lebih banyak ditaruh di saham ya, asal sahamnya yang bagus ya, fundamentalnya bagus, seperti BCA, BRI, BMRI, Mandiri, BRI itu kan bagus ya, saham-saham bagus. Saham-saham komoditas yang sekarang sedang turun itu kan justru kesempatan kita untuk mengambil di harga bawah ya. Jadi siapa tahu nanti 3 tahun atau 5 tahun ke depan saham komoditas ini booming lagi ya, naik lagi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi memang ada porsinya sendiri-sendiri ya. Kalau teman-teman seorang yang suka menabung emas atau menabung saham, ya dibagi saja ya. Bagaimana caranya, berapa persen untuk nabung emas, kemudian berapa persen untuk nabung saham. Jadi ketika kita punya duit, kita masukkan ke saham, kita masukkan saham. Jadi seperti itu. Jadi kalau all in di emas ya saya nggak menyarankan ya. Karena emas itu bukan untuk investasi ya, nggak ada dividen dan kenaikannya pun juga cukup lama, dan kita kena resiko penyimpanan juga ya, kalau misalnya hilang atau apa itu kan repot juga. Tapi kalau saham itu udah kita pilih sekuritas yang tepat, yang terpercaya, itu udah aman insya Allah. Yang penting email dan HP kita aman ya nggak masalah. Sampai bertahun-tahun pun dia insya Allah aman. Dan saham itu terbukti juga begitu krisis kan turun ya, tapi setelah pemulihan krisis juga naik tinggi ya. Kayak BCA itu pas krisis turun separuh ya harganya, tapi hanya dalam waktu berapa tahun ya, 3 tahun udah balik, udah lebih tinggi lagi. Jadi itu ya teman-teman, tetap berpikir secara logis ya, bahwa di setiap investasi yang kita lakukan itu ada kekurangan dan ada kelebihannya, kita tinggal pilih saja. Kalau forex saya nggak menyarankan sama sekali ya, forex nggak usah lah, tinggalkan saja. Kripto saya nggak tahu juga kripto itu seperti apa,
Lebih baik pilih yang aman-aman saja lah, investasi saham atau emas itu aja. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.